أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama tadi kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Anbiya, surah ke-21 dengan ayat, yaitu ayatnya ke-107. Nah, untuk menyimak kajian tafsirnya, sama-sama mari kita dengarkan kajian tafsir. Dan juga tadi Masya Allah qiraahnya merdu sekali ya, bersama dengan guru kita Ustadz Abdul Kafi. Fadhol, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah hadirin sekalian yang hadir, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayat yang pendek namun ternyata memiliki makna yang luar biasa. Dan ayat ini adalah ayat yang populer, yang mungkin tidak asing lagi kita dengar dan bahkan kita hafal tentang ayat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah kelahiran Nabi, banyak sekali mukjizat, banyak sekali keajaiban yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Nabi sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam, benar adanya. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir, Allah sudah berikan mukjizat dan rahmatnya kepada orang-orang yang ada di kota Makkah. Kalaulah kita lihat Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dulu ada kisah tentang bagaimana Raja Abraha membawa pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dulu di buku-buku kita ada gambar visual bagaimana gajah yang besar itu ingin merobohkan Ka'bah. Sudah ada di dekat Ka'bah. Namun nyatanya cerita yang paling mendekati kebenaran ini dimaktub di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, khususnya tafsiran surah Al-Fil. Dijelaskan bahwa
ternyata pasukan gajah belum menginjakkan kakinya ke pelataran Masjidil Haram, Allah. melainkan masih sebelumnya, Mas David. Allah. Itu sudah Allah musnahkan. Jadi pertama, waktunya Allah jaga, tempatnya kelahiran Nabi pun sudah Allah jaga sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Pada saat itu yang menjadi pimpinan adalah kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abdul Muthalib. Raja Abraha begitu melihat Abdul Muthalib, utusan daripada Quraisy sebagai penjaga Ka'bah pada saat itu, kaget. Pertama, ternyata kakek Abdul Muthalib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki paras yang tampan. Wah, badannya tegak, bahunya lurus, lagi juga berwibawa. Niscaya siapapun orang yang bertemu dengan kakek Rasulullah ini, mereka akan merasa cinta, mereka akan merasa senang dekat dengan kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat dikatakan kakeknya Nabi ini begitu berdiskusi, bernegosiasi dengan pada saat itu Raja Abraha, akhirnya itu beliau tidak hadap-hadapan tapi satu singgasana dengan Raja Abraha. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dilahirkan di waktu, di tempat yang mulia dan juga dari keturunan yang mulia. Dan sampai sekarang dan sampai akhir zaman nanti, kota Makkah dan kota Madinah itu menjadi salah satu kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan daripada huru-hara munculnya Dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Masya Allah. Maka kalau dibilang Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, benar apa enggak? Benar. Ternyata dalam tafsir, dalam kitab Mausu'atut Tafsir bil Ma'thur dikatakan ternyata rahmatnya Nabi ini bukan hanya kepada manusia, walakin minal insi wal jin. Rahmatnya itu pertama alam semesta, masuk juga ke dalam alam ghaib, yaitu alamnya jin. Masya Allah. Maka kan ada jin juga yang muslim, senang tak kalah mendengarkan ayat suci Al-Quran. Semesta semua bergembira atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat pantas bagi kita untuk bergembira, senang atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada kenyataannya dalam riwayat tempat lahirnya Nabi sekarang sudah rata dengan tanah. Kalau yang sudah pergi haji dan umroh mungkin sudah bisa lihat, tapi yang belum bisa searching di media sosial di mana Nabi posisinya itu dilahirkan oleh ibunda. Itu sudah menjadi rata dengan tanah, artinya sudah menjadi ubin biasa. Padahal di situ adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ini menjadi salah satu momentum bulan Rabiul Awal ini untuk mengingat kembali peristiwa keagungan mukjizat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul memiliki akhlakul karimah, yang mana Rasul memiliki suri tauladan yang patut dan sangat amat harus kita contoh. Sebagai contoh, Rasul membawa rahmat bagi para kaum wanita. Apa? Rasul sangat meninggikan derajat wanita. Andaikan tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin perbudakan masih ada pada zaman sekarang. Mungkin kategorinya wanita itu masih rendah jauh di bawah laki-laki. Maka yang paling bersyukur harusnya ini adalah para wanita. Bahkan Allah muliakan wanita di dalam Al-Quran. Ada surah sendiri, namanya adalah surah An-Nisa, yaitu surah ibu-ibu.
atau surah Wanita. wanita. Ini merupakan salah satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat. Artinya memberikan kasih sayangnya kepada seluruh umat yang bukan hanya berimbas kepada masyarakat Arab, namun juga berimbas kepada seluruh alam. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini, batu, pohon, lautan, bumi ini, seluruhnya senang atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada tafsiran yang menarik bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan keistimewaan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak doakan kehancuran? Kenapa engkau tidak doakan kelaknatan kepada orang-orang yang musyrik? Ud'u 'alal musyrikin." Berdoalah ya Rasul untuk kaum musyrik. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni lam ub'ats la'anan wa bu'itstu rahmatan." Sesungguhnya aku bukan diutus untuk menjadi seorang pelaknat, melainkan aku diutus sebagai pembawa rahmat kepada kalian semua. Maka Nabi tidak melaknat. Bahkan tak kala pamannya Sayyidina Hamzah dibunuh, ibu-ibu, dimutilasi, Rasul melihat jasadnya, Rasul sangat amat sedih. Karena dalam riwayat kupingnya, telinganya dipotong, hidungnya juga dipotong, jantung dadanya juga dimakan oleh yang namanya Hindun. Itu luar biasa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Saya akan balas perbuatan yang dilakukan oleh Wahsy dan juga Hindun, para orang-orang kafir pada saat itu." Namun apa? Rasulullah menangis jadi-jadinya. Rasulullah sedih. Tak kala Rasul sedih, tak kala Rasul menangis, Rasul dalam keadaan yang ingin membalas, yang menghibur langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kata Allah di dalam Al-Quran, jikalau engkau wahai Muhammad ingin membalas perbuatan itu, silahkan balaslah. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Allah. Jika kamu sabar, sesungguhnya itu jauh lebih baik untuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Ya, Rasul nggak jadi doakan keburukan buat orang lain, bahkan kepada musuhnya. Justru Rasul mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk mereka semua. Mudah-mudahan nanti menjadi orang baik dan beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustadz. Bicara Nabi Muhammad, perjalanan hidupnya dari mulai beliau lahir sudah yatim ya, terus ujiannya begitu banyak sekali ya. Kadang-kala kita suka membandingkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad enak dijamin sorga, aku gimana ya? Ujiannya jadi Nabi sama ujian aku beda. Coba kalau dia Nabi Muhammad, Masya Allah ujiannya luar biasa ya. Silakan Ibu ngomong-ngomong soal tadi ya, tema yang diangkat, ada yang mau bertanya nggak? Fadol, silakan Ibu. Namanya siapa, pertanyaannya apa? Ya, Toib, syukron atas waktunya Ustadz. Izin bertanya, nama saya Riri Badaria dari Majelis Taklim Nurul Jannah Karawaci, Tangerang. Dari tadi kita sudah membahas tentang kelahiran ya Ustadz, yang mana kita patutnya berbahagia dengan datangnya hari kelahiran, yang mana kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin seperti suami kita, anak kita yang sedang merayakan miladnya, hari lahirnya itu kita sedikit mengadakan peringatan atau kita berdoa di rumah seperti itu. Dan ini Masya Allah sekali,
memperingati hari kelahiran Nabi kita yang Masya Allah luar biasa. Harusnya kita lebih berbahagia, lebih kita peringati dengan dengan kita lebih khusyuk, lebih. Nah, terkadang yang saya dapatkan di sekitar kita ada beberapa tempat yang tidak boleh mengadakan peringatan Nabi Muhammad tersebut. Ini seperti apa ya Ustadz, sehingga kita ini tidak ragu lagi apakah memang benar kita harus peringati dan seperti apa memperingatinya atau tidak boleh Ustadz. Ini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus dari Ibu Riri, ya mohon maaf, dari Ibu Riri. Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Masya Allah. Baik. Apakah kita boleh memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah bahkan boleh sekali. Boleh bahkan kalau bisa setiap hari, setiap waktu kita ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada saat akhir hayatnya, Bu, yang diingat adalah umatnya. Bahkan nanti tak kala dibangkitkan oleh Allah, yang diingat adalah umatnya. Nabi enggak ingat itu duluan, istri-istri saya mana, anak-anak saya mana, tapi Rasul menyebutkan umatku. Maka kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmatnya Allah itu hendaklah mereka bergembira. Artinya Rasul membawa Al-Quran. Bahkan ini ada salah satu rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada orang non muslim. Ya, di sini dijelaskan ya dalam kitab Mausu'atut Tafsir bil Ma'thur, wa man lam yu'min ufiya mimma kana yusibul umam fi ajilid dunya minal azab. Bagi mereka orang-orang yang non muslim, belum percaya kepada Allah dan juga Rasulnya, maka apa rahmat bagi mereka semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dihindarkannya mereka daripada azab, laknat, dan juga bencana yang diberikan kepada umat-umat terdahulu, seperti kaumnya Nabi Lut langsung dibinasakan Allah, seperti kaumnya Nabi Nuh langsung Allah musnahkan. Diriwayatkan dalam kisah katanya banjir Nuh itu hampir memunahkan manusia pada saat itu. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi mungkin diberikan hukuman oleh Allah, tapi tidak sebesar umat-umat sebelumnya. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Jadi jawabannya jelas ya Bu ya. Boleh dan sangat boleh ya. Setiap hari kalau perlu ya Bu ya. Nah, bahkan ini saya lihat dari beberapa rujukan para ulama-ulama yang saat ini namanya cukup besar ya, Syekh Ali Jumu'ah dan beberapa ulama-ulama lainnya juga mengatakan boleh ya kita merayakan atau bukan memperingati Maulid Nabi ya. Iya. Dengan mempelajari lagi, mengingat kembali kemuliaan akhlaknya dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai jadi beban ya Bu ya. Jangan sampai jadi beban. Jangan jadi memperingati melakukan hal-hal yang maksiat. Makin cinta, ibadahnya makin banyak ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Terima kasih, kita akan lanjutkan lagi ya. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.